Pernahkah kau membayangkan seorang sopir jenazah mengantar jasad terakhirnya? Malam itu, di Desa Sumberjati, sebuah ambulans datang sendiri tanpa sopir. Yang mengantar pulang adalah arwahnya sendiri. Senin pagi di Desa Sumberjati terasa lebih hening dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma basah tanah sawah yang baru saja diguyur hujan semalam. Di ujung gang rumah sederhana bercat hijau pucat, Bu Wati tengah menyapu halaman dengan wajah muram. Biasanya ia akan melihat suaminya, Pak Surya, bersiap dengan seragam sopir ambulansnya, mengecek ban, menyalakan mesin, dan sesekali melambaikan tangan sebelum berangkat. Namun, pagi itu berbeda. Dari semalam, Surya tak kunjung pulang. Ia sempat mengabari lewat telepon. "Tunggu ya, aku harus antar jenazah dari rumah sakit ke kecamatan sebelah. Mungkin agak larut." Setelah itu, teleponnya tidak bisa dihubungi lagi. Bu Wati mencoba menenangkan diri. Barangkali Surya terlalu sibuk pikirnya. Tapi, firasat aneh membuatnya gelisah sepanjang malam. Sekitar pukul 8 pagi, telepon rumah berdering. Suara seorang perawat dari Rumah Sakit Bakti Husada terdengar di ujung sana, terbata-bata. "Bu, saya turut berduka cita. Mohon sabar ya, Bu. Jenazah Pak Surya sedang dalam perjalanan ke rumah duka." Tangannya langsung gemetar. Gagang telepon hampir terlepas dari genggamannya. Jenazah? Maksudnya apa?" "Surya, suami saya, meninggal." Suaranya pecah. Tubuhnya ambruk di kursi bambu dekat pintu. Rani, anak perempuan mereka yang baru berusia 12 tahun, berlari menghampiri ibunya. "Bu, kenapa? Ayah kenapa?" Tanyanya polos dengan nada cemas. Bu Wati hanya bisa memeluk putrinya erat-erat sambil menangis. Ayahmu sudah tiada, Nak." Kabar itu menyebar cepat di Desa Sumberjati. Para tetangga berdatangan, beberapa membawa air mata, beberapa membawa doa. Mereka semua tahu siapa Surya, lelaki sederhana, rendah hati, yang sudah belasan tahun mengabdikan diri sebagai sopir ambulans. Dialah yang selalu siap siang malam, mengantar jenazah siapapun ke rumah duka tanpa mengeluh. Ironis, pikir warga, bahwa lelaki yang sepanjang hidupnya setia mengantar orang meninggal, kini harus diantar pulang sebagai jenazah. Namun, ada hal yang membuat semua orang bingung. Salah seorang tetangga, Pak Darmo, mendekat ke Bu Wati. "Bu, maaf, tadi pihak rumah sakit bilang jenazah Surya sudah dibawa ya?" Tanyanya hati-hati. "Iya, katanya begitu," jawab Bu Wati dengan suara serak. Tapi kemudian terdengar suara mesin ambulans meraung di ujung jalan. Suara itu semakin dekat, membelah kesunyian desa. Warga yang berkumpul spontan menoleh. Mereka melihat sebuah ambulans putih dengan stiker Rumah Sakit Bakti Husada berhenti tepat di depan rumah Surya. Sirinenya padam, tapi mesinnya masih menyala. Pintu depan ambulans terbuka. Dari dalam, seorang pria berseragam sopir turun perlahan. Wajahnya pucat, langkahnya tenang, dan tubuhnya lurus tegap. "Ya Allah, itu Surya," jerit salah satu warga. Semua orang membelalak tak percaya. Mata Bu Wati membesar, Rani berpegangan erat pada tangannya. Yang mereka lihat jelas, Pak Surya turun dari kursi kemudi ambulans, menutup pintu, lalu berjalan ke belakang mobil. Dengan gerakan mekanis, ia membuka pintu belakang ambulans. Bau anyir darah dan aroma formalin samar keluar. Di dalamnya tergeletak sebuah kantong jenazah berwarna hitam. Perlahan, ia menarik brangkar keluar. Warga yang berani mendekat spontan mundur lagi setelah melihat tulisan nama di label kecil yang menempel di kantong jenazah. Nama Surya. Penyebab kecelakaan lalu lintas suasana berubah mencekam. Semua orang seakan membeku di tempat. Tidak ada yang berani bersuara. Pak Surya
atau sesuatu yang menyerupainya mendorong Brancar itu pelan menuju pintu rumah. Wajahnya datar, kosong, tanpa ekspresi. Tatapan matanya lurus ke depan, seolah tak melihat kerumunan warga yang terenganga ketakutan. "Bu Wati, itu kan Surya yang nyopir, tapi jenazahnya juga Surya," bisik seorang tetangga sambil mundur ketakutan. Bu Wati terhuyung, hampir pingsan kalau saja tidak dipapah oleh tetangganya. Air matanya mengalir deras, jantungnya berdegup kencang, seperti tak percaya apa yang sedang disaksikannya. Bagaimana mungkin suaminya bisa sekaligus menjadi sopir dan mayat yang ia antarkan sendiri? Rani menjerit histeris sambil menutup wajahnya. "Bu, aku takut. Itu bukan ayah. Itu bukan ayah." Warga desa semakin panik. Beberapa ada yang beristighfar keras-keras, ada yang mundur hingga berlari meninggalkan tempat. Tak kuat menahan rasa takut. Ambulans itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Pak Surya berhenti mendorong, menatap pintu rumahnya sendiri. Sunyi sesaat, hanya suara dedaunan bambu berdesir diterpa angin. Kemudian, dengan suara berat yang terdengar seperti dari dasar perut, ia berucap lirih tapi jelas, "Aku sudah pulang." Hening. Semua warga serasa kehilangan suara. Tubuh mereka merinding, bulu kuduk berdiri. Hari itu, Desa Sumberjati menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah bisa dilupakan. Seorang sopir jenazah yang mengantar dirinya sendiri pulang. Ambulans putih itu masih terparkir di depan rumah sederhana bercat hijau pucat milik keluarga Surya. Mesin mobil mendesis pelan, seolah bernapas dalam-dalam. Sirinenya padam, tapi atmosfer mencekam menyelimuti seisi desa. Di depan pintu rumah, sosok Pak Surya berdiri kaku. Tangannya masih menggenggam besi Brancar yang menahan kantong jenazah hitam. Wajahnya datar, tatapannya kosong. Hanya ada dingin yang menusuk, membuat siapapun yang melihatnya merinding. "Ya Allah, aku nggak kuat," bisik Bu Wati. Tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya pecah lagi. Rani meringkuk di sampingnya, memeluk lutut sambil menangis terseduh. Warga yang tadinya ramai kini tercekat, hanya berani mengintip dari kejauhan. Ada yang menutup mulut, ada yang melafalkan doa, ada pula yang kabur menjauh sambil menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Pak Darmo, tetangga yang paling dituakan, memberanikan diri maju. Suaranya bergetar saat mencoba bicara. "Surya, ini aku, Darmo. Kalau memang betul kamu, kenapa begini, Le?" Sosok itu menoleh perlahan. Lehernya bergerak kaku, matanya menatap Darmo lama sekali, hening. Lalu bibirnya bergerak, mengeluarkan suara parau, serak, seolah keluar dari kerongkongan yang penuh debu. "Aku pulang sendiri." Seketika, bulu kuduk semua orang berdiri. Pak Darmo mundur 2 langkah, wajahnya pucat pasi. Ia tahu Surya orang baik, tapi ini bukan Surya yang ia kenal. Ini sesuatu yang lain, yang memakai wajah dan tubuhnya. Dengan gerakan teratur, sosok itu mendorong Brancar masuk ke rumah. Roda Brancar menggesek lantai semen, menghasilkan suara berdecit panjang yang menambah suasana semakin menyeramkan. Cit, cit, suara itu menusuk telinga warga, membuat beberapa dari mereka menutup telinga. Di ruang tamu, Bu Wati menjerit, "Jangan masuk! Astagfirullah, jangan bawa masuk!" Tapi tubuhnya terlalu lemah untuk menghalangi. Brancar berhenti tepat di tengah ruang tamu. Sosok Pak Surya menunduk, lalu meletakkan kedua tangannya di atas kantong jenazah. Perlahan, ia membuka resleting hitam itu. Bau busuk anyir bercampur formalin langsung menyebar, menusuk hidung semua orang yang ada di situ. Dan di dalamnya, terbujur tubuh Pak Surya. Wajahnya lebam, berdarah, dengan luka menganga di pelipis kiri. Pakaian sopirnya masih melekat, tapi penuh noda darah kering. Rani
menjerit sekencang-kencangnya. "Itu ayah, Bu, itu ayah. Kenapa ada dua ayah?" Bu Wati menutup wajahnya dengan kain jilbab. Tubuhnya lunglai, hampir pingsan. Air matanya tak terbendung. Warga makin gempar. Ada yang langsung lari keluar rumah, ada yang terdiam mematung, ada pula yang jatuh terduduk sambil menangis ketakutan. Sosok sopir yang berdiri di dekat berangkar itu tiba-tiba mengangkat wajahnya lagi. Kini matanya kosong, tapi di bibirnya muncul senyuman tipis yang menakutkan. Ia memandang semua orang bergantian. Suara beratnya kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Siapa lagi yang mau kuantar pulang?" Kalimat itu menghantam batin semua orang yang mendengar. Mereka sadar ini bukan sekadar roh penasaran. Ada sesuatu yang menyeramkan yang membuat Surya seolah terjebak di dua alam. Tubuhnya sudah mati, tapi arwahnya masih bekerja, mengantar dirinya sendiri pulang. Pak Darmo gemetar hebat, berusaha meraih Bu Wati. "Bu, kita harus segera panggil Pak Kiai. Ini bukan manusia lagi," katanya terbata-bata. Namun, sebelum ada yang bergerak, tiba-tiba pintu ambulans di luar menutup dengan keras. Brak! Suaranya menggelegar, membuat kaca jendela rumah bergetar. Siren ambulans menyala sendiri, meraung panjang, menusuk telinga. Wih, 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 cahaya merah biru berkedip-kedip menerangi wajah warga yang pucat ketakutan. Sosok Surya menoleh ke arah pintu, lalu kembali menatap tubuhnya sendiri di dalam kantong jenazah. Ia mengangkat tangan, menyentuh wajah mayat itu, seakan sedang memastikan dirinya betul-betul sudah mati. Tangan pucatnya bergerak perlahan, lalu ia berbisik lirih, tapi terdengar jelas di telinga semua orang. "Aku tidak sempat berpamitan." Setelah itu, ruangan menjadi senyap. Hanya suara tangisan Rani dan isakan Bu Wati yang terdengar. Sosok itu masih berdiri, tidak bergerak, menatap tubuhnya sendiri dengan wajah datar. Tak ada satupun warga yang berani mendekat. Semua hanya bisa menunggu, takut, bingung, berharap ada orang pintar yang bisa menolong. Malam itu, di desa Sumberjati, orang-orang mulai sadar. Apa yang mereka saksikan bukan sekadar kabar duka, melainkan teror yang sedang menimpa keluarga Surya. Dan itu baru permulaan. Suasana di rumah Pak Surya berubah menjadi kengerian yang sulit dijelaskan. Berangkar berisi tubuh Surya masih terbujur di tengah ruang tamu. Di sampingnya berdiri sosok yang sama, wajah dan tubuh identik, hanya saja tanpa ekspresi dan penuh aura dingin. Tangisan Bu Wati tak kunjung berhenti, sementara Rani terus bersembunyi di balik pelukan ibunya. Tubuhnya bergetar hebat. Warga yang semula ramai kini hanya beberapa yang bertahan. Sisanya lari ketakutan, meninggalkan rumah itu dengan doa yang tergagap. Pak Darmo yang masih berusaha tegar mencoba menguasai keadaan. "Bu Wati, sabar dulu. Kita harus panggil Pak Kiai. Ini sudah di luar nalar manusia," katanya terbata-bata. Ia segera menyuruh seorang pemuda desa berlari ke langgar untuk memanggil Kiai Mustafa, tokoh agama yang paling disegani di Sumberjati. Pemuda itu berlari tanpa menoleh lagi, seakan takut bayangan Surya ikut mengejarnya. Di dalam rumah, sosok yang menyerupai Surya masih berdiri kaku. Tatapannya terpaku pada tubuhnya sendiri yang membujur kaku di kantong jenazah. Sesekali bibirnya bergerak, menggumam pelan, namun suaranya tidak jelas, hanya seperti bisikan yang menyayat telinga. Pulang. Warga yang mendengar bergidik ngeri. Tak lama, Kiai Mustafa datang bersama beberapa jamaah langgar. Wajahnya tenang, meski sorot matanya menunjukkan ia memahami betapa beratnya peristiwa yang sedang terjadi. Dengan langkah mantap,
Ia masuk ke ruang tamu, menatap sosok Surya yang berdiri di samping jenazahnya sendiri. Allahu Akbar. Surya, bisik Kiai Mustafa, kau sedang terjebak antara alam. Rohmu belum lepas, jasadmu sudah mati. Ini bisa jadi cobaan besar. Sosok itu menoleh pelan, menatap Kiai Mustafa dengan mata kosong. Udara di dalam ruangan mendadak dingin, napas orang-orang berembun. Pergi ke tempatmu, Surya, ucap Kiai Mustafa tegas. Duniamu sudah selesai. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sosok Surya tersenyum tipis, lalu suaranya keluar serak dan berat. Aku belum selesai, masih banyak yang harus kuantar. Pulang. Tiba-tiba, siren ambulans di luar meraung sendiri. Keras, panjang, membuat semua orang menutup telinga. Lampu merah biru berputar-putar, menerangi jendela rumah. Brankar di ruang tamu bergetar hebat, seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari kantong jenazah. Buati menjerit dan menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rani semakin erat memeluk ibunya, menangis ketakutan. Kiai Mustafa segera membaca doa-doa. Suaranya lantang, namun setiap kali ayat suci keluar dari mulutnya, ambulans di luar meraung makin kencang. Kaca jendela bergetar, bahkan lampu rumah berkedip-kedip seakan mau padam. Wih, wih, wih. Doa Kiai Mustafa tiba-tiba terhenti ketika sosok Surya mengangkat tangan kirinya. Gerakannya lambat, tapi aura mengerikan memancar. Seolah ada kekuatan yang menahan doa itu, membuat Kiai tersedak dan kehilangan suara. Subhanallah, gumam salah satu jamaah. Wajahnya pucat pasi. Sosok Surya lalu melangkah mendekati Brankar. Ia meraih tangan dingin tubuhnya sendiri di dalam kantong jenazah, dan dengan suara parau ia berbisik, "Bangunlah, ikut aku pulang." Sekali lagi, tangan mayat Surya bergerak. Jemarinya yang kaku terangkat pelan, jari-jarinya mengeras seolah berusaha menggenggam. Bau busuk semakin pekat, menusuk hidung, membuat beberapa warga muntah di tempat. Buati menjerit sekeras-kerasnya, "Jangan, Surya, jangan. Itu bukan kau. Kembalilah." Rani pingsan di pelukan ibunya, tak sanggup lagi melihat. Kiai Mustafa menggertakkan giginya, mencoba kembali melantunkan doa, tapi suara ambulans di luar menelan semua bacaannya. Lampu rumah padam seketika, hanya cahaya merah biru dari sirene yang menerangi wajah-wajah pucat di dalam rumah. Sosok Surya menunduk ke arah tubuhnya, lalu tersenyum tipis. Dalam kegelapan, giginya terlihat begitu jelas, putih pucat, kontras dengan wajah dingin tanpa cahaya. "Bersiaplah, aku akan antar kalian. Semua pulang." Kalimat itu membuat semua orang membeku, tak seorang pun berani bergerak. Malam itu, doa yang biasanya mampu menenangkan justru terhenti di tengah jalan. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih kuat menahan arwah Surya untuk tetap tinggal di dunia. Dan setiap orang yang ada di rumah itu mulai sadar, apa yang mereka saksikan bukan lagi sekadar roh penasaran, melainkan teror yang bisa menjemput siapa saja, kapan saja. Suara sirene ambulans masih meraung di luar, panjang, menusuk telinga, membuat jantung semua orang serasa mau pecah. Lampu merah biru yang berputar menerangi wajah-wajah pucat di ruang tamu rumah Pak Surya. Di tengah ruangan, sosok Surya berdiri tegap di samping Brankar yang berisi jasadnya sendiri. Matanya kosong, senyumnya tipis, namun setiap gerakannya mengandung ancaman yang tak kasat mata. Kiai Mustafa menahan napas, berusaha menenangkan hati. Ia tahu jika terlalu takut, maka kekuatan makhluk itu akan semakin besar. Dengan suara gemetar tapi lantang ia berkata, "Surya, kembalilah kepada Allah. Jangan biarkan dirimu dikuasai setan. Ikhlaskan kematianmu." Namun, sosok itu menoleh perlahan, dan dengan suara berat yang menggema di seluruh ruangan, ia menjawab, "Kalau aku harus pulang,
Kalian semua ikut pulang bersamaku." Ucapannya membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Bahkan Kiai Mustafa pun terdiam sejenak. Tiba-tiba, pintu ambulans terbuka sendiri dengan keras brak. Brangkar kosong meluncur keluar dari mobil, lalu berhenti di depan rumah. Tanpa ada yang menyentuh, pintu belakang ambulans tetap terbuka, seakan memanggil. Beberapa warga yang berdiri di luar menjerit. Mereka melihat bayangan samar orang-orang yang sudah lama meninggal di desa. Itu duduk di dalam ambulans. Ada wajah Pak Mantri, ada Bu Rini, bahkan anak kecil yang dulu mati tenggelam di sungai. Semua duduk diam, wajah pucat, mata kosong, seakan menunggu giliran untuk diantar. "Na'udzubillah, apa itu?" teriak seorang pemuda desa. Ambulans itu seakan hidup. Mesin meraung, lampu berputar, padahal tidak ada sopir di balik kemudi. Sosok Surya kemudian melangkah pelan ke arah pintu. "Masuklah, waktumu sebentar lagi," katanya, menatap warga yang berkerumun. Pak Darmo gemetar hebat, hampir tak bisa berdiri. "Tidak Surya, kau jangan bawa kami. Aku masih hidup," katanya dengan suara parau. Namun tiba-tiba, brangkar yang kosong itu bergerak sendiri, meluncur cepat ke arah Darmo. Suara roda besinya cit menghantam lantai. Darmo berteriak, tapi kakinya seperti terkunci di lantai, tak bisa menghindar. Untung dua pemuda lain segera menarik tubuh Darmo hingga ia terjatuh ke tanah. Brangkar berhenti tepat di hadapan mereka, lalu diam kembali. "Ya Allah, brangkar itu hidup," jerit salah seorang. Di dalam rumah, Bu Wati sudah tak kuat lagi. Ia memeluk tubuh Rani yang pingsan, menangis sejadi-jadinya. "Surya, kalau ini kau, tolong jangan ganggu anakmu. Lepaskan kami, ikhlaskan kami." Suaranya parau, penuh putus asa. Sosok itu menoleh, senyumnya lenyap. Untuk pertama kalinya wajahnya menunjukkan sesuatu. Kesedihan. Matanya menatap Rani yang tak sadarkan diri di pelukan ibunya. Bibirnya bergerak lirih. "Rani, maafkan ayah." Namun tiba-tiba wajahnya berubah lagi. Lebih dingin, lebih kosong. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih besar menguasai dirinya. Ia menoleh ke arah Kiai Mustafa, menatap tajam. "Doamu tidak bisa mengusirku, karena aku tidak datang sendiri. Aku datang bersama yang lain." Sekonyong-konyong terdengar suara langkah kaki banyak orang dari luar rumah. Suara itu berat, menyeret, pelan tapi pasti. Ketika warga menoleh, mereka melihat bayangan-bayangan hitam menyerupai orang berjalan menuju ambulans. Sosok-sosok itu tak jelas wajahnya, hanya gelap pekat dengan mata merah samar. Mereka masuk ke dalam ambulans satu persatu, duduk rapi di kursi belakang, seakan siap berangkat. Ambulans itu penuh, namun masih ada ruang kosong. Kursi depan sopir juga kosong, seolah menunggu seseorang. Kiai Mustafa langsung mengangkat tangan, berdoa dengan suara keras, melantunkan ayat-ayat suci dengan sekuat tenaga. Namun suara siren ambulans semakin keras, menelan doa itu, membuat telinga semua orang berdengung. Wih! Lantai rumah bergetar, gelas-gelas pecah, bahkan foto keluarga di dinding jatuh berdebam. Sosok Surya lalu berjalan ke arah pintu rumah, menatap seluruh warga dengan tatapan kosong. Kursi itu belum terisi. Siapa di antara kalian yang mau pulang lebih dulu? Warga menjerit histeris, sebagian berlari keluar, sebagian jatuh tersungkur. Ketakutan melanda, semua orang merasa seakan giliran mereka bisa tiba kapan saja. Ambulans itu bukan lagi sekadar kendaraan. Malam itu, di desa Sumberjati, ia berubah menjadi gerbang antara hidup dan mati. Dan sopirnya adalah arwah yang belum ikhlas pergi. Dan kini, ia seakan sedang memilih siapa yang berikutnya. Udara di desa Sumberjati terasa semakin berat malam itu.
Sirene ambulans meraung tanpa henti. Lampu merah biru terus berputar, menyinari wajah pucat warga yang masih bertahan di rumah Pak Surya. Brankar kosong yang tadi hampir menyeret Pak Darmo kini berdiri diam di depan pintu, seakan menunggu. Sementara itu, di dalam ambulans, kursi-kursi sudah terisi oleh sosok-sosok samar. Wajah mereka pucat, kosong, sebagian tak berbentuk, tapi jelas pernah manusia. Kursi sopir kosong. Kursi penumpang di samping sopir juga kosong. Dua kursi itu seakan menanti. Siapa yang akan mendudukinya? Sosok Surya berdiri di depan pintu rumah. Tatapannya dingin, suaranya dalam. Kursi depan harus terisi. Seseorang harus ikut pulang bersamaku. Warga berdesakan mundur, ketakutan luar biasa. Tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya. Bahkan, Kiai Mustafa pun tampak terguncang, meski masih mencoba melantunkan doa keras-keras. Namun, tiba-tiba tubuh Pak Darmo kaku. Matanya membelalak, tangannya gemetar, bibirnya bergetar, seolah ingin berkata sesuatu, tapi tak bisa. Seolah ada kekuatan gaib yang menyeret jiwanya. "Tidak, jangan aku, Surya, jangan aku!" Teriaknya parau, tubuhnya limbung. Brankar yang kosong berdecit pelan, rodanya berputar sendiri, bergerak mendekati Darmo. Ia mencoba kabur, tapi kakinya terasa berat. Dua pemuda desa yang menahan tubuhnya tadi kini ikut terpental ke samping, seakan ada tangan tak kasat mata yang melepaskan pegangan mereka. "Ya Allah, tolong!" teriak salah satu pemuda. Brankar berhenti tepat di depan Darmo. Lalu, seolah ada kekuatan tak terlihat, tubuh Darmo jatuh menelentang ke atasnya. Mulutnya terbuka, matanya melotot, napasnya tercekat. Warga menjerit histeris. Buwati menutup mata Rani yang masih pingsan di pangkuannya, berusaha melindungi putrinya dari pemandangan itu. Sosok Surya menoleh, menatap Darmo dengan tatapan kosong. Bibirnya tersenyum tipis. "Kursimu sudah ada, ikut aku pulang." Brankar itu bergerak sendiri, membawa tubuh Darmo yang masih hidup, tapi sudah tak berdaya. Ia meraung, menjerit sejadi-jadinya, namun suaranya perlahan melemah, seperti dicekik dari dalam. "Tidak, aku belum mau mati, aku belum mau," teriaknya, sebelum akhirnya suaranya hilang. Matanya terbuka lebar, tubuhnya terdiam kaku. Brankar itu meluncur keluar rumah, langsung masuk ke dalam ambulans. Pintu belakang menutup dengan keras brak. Sirene meraung lebih kencang, lampu merah biru semakin liar. Warga di luar rumah melihat dengan jelas. Pak Darmo kini duduk di kursi samping sopir. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, menatap lurus ke depan, seakan sudah bukan manusia lagi. "Ya Allah, Pak Darmo dibawa," jerit salah seorang ibu-ibu. Ambulans itu bergetar, mesinnya meraung semakin keras. Sosok Surya lalu melangkah mendekat ke mobil, menatap ke dalam sejenak. Ia menoleh ke arah warga yang masih bertahan. "Masih ada kursi kosong, siapa yang mau ikut?" Hening. Semua orang ketakutan, bahkan Kiai Mustafa pun kehilangan kata. Doanya tercekat, tenggorokannya serasa dicekik. Buwati menjerit dari dalam rumah, memeluk Rani dengan sekuat tenaga. "Jangan ganggu lagi Surya, kau sudah bawa Darmo. Cukup, jangan ambil siapa-siapa lagi." Untuk sesaat, sosok itu terdiam. Tatapannya berubah, seolah mendengar kata-kata istrinya. Namun senyum tipis kembali muncul di wajahnya. Kali ini lebih dingin. "Tidak ada kata cukup. Aku sopir. Tugasku mengantar pulang semua." Ambulans tiba-tiba meraung. Lampunya semakin terang dan suara pintu depan terbuka sendiri. Krek. Kursi sopir kosong, seakan menunggu. Kiai Mustafa maju selangkah, menggenggam tasbih erat-erat. Wajahnya pucat, namun matanya tegas. "Surya, aku tidak akan biarkan kau membawa siapapun lagi. Kau harus pergi ke tempatmu," teriaknya dengan lantang.
Namun seketika, udara di sekitar mereka berubah dingin menusuk. Suara tangisan samar terdengar dari dalam ambulans. Suara laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak bercampur menjadi satu. Pulang, pulang, pulang. Sosok Surya perlahan naik ke kursi sopir. Ia duduk tegak, menyalakan mesin tanpa menyentuh apapun. Lampu merah biru berputar lebih cepat, sirene meraung panjang. Dan semua orang sadar, masih ada kursi kosong di sampingnya. Kursi itu belum terisi. Siapa berikutnya? Katanya, suaranya menggema menembus dada setiap orang di sana. Suara sirene meraung semakin panjang, menusuk telinga. Lampu merah biru ambulans terus berputar, menyinari wajah-wajah pucat warga desa Sumberjati yang masih bertahan di halaman rumah Pak Surya. Di kursi depan ambulans, sosok Pak Surya duduk tegak di balik kemudi, wajahnya dingin, mata hitam tanpa cahaya. Di sampingnya, kursi kosong, kursi yang seakan menunggu penumpang baru. Sementara itu, Pak Darmo yang tadi dipaksa ikut sudah kaku, duduk di kursi samping sopir, kepalanya terkulai, matanya tetap terbuka, menatap kosong ke depan. Dari dalam ambulans terdengar suara lirih, tangisan bercampur bisikan. Pulang, pulang, pulang. Warga saling berdesakan mundur. Tak ada yang berani mendekat, seolah jika mereka melangkah satu jengkal saja, kursi kosong itu akan menuntut mereka. Kiai Mustafa berdiri paling depan, meski wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, tasbih di tangannya bergetar hebat. Surya, suaranya bergetar namun tegas. Kau sudah mati. Kau tak berhak lagi mengambil yang hidup. Tempatmu bukan di sini. Sosok Surya menoleh perlahan, tatapannya menusuk ke arah Kiai Mustafa. Senyum tipis melintas di wajah pucatnya. Aku tidak mengambil, aku hanya mengantar. Semua orang pada akhirnya pulang sendiri. Aku hanya sopir. Suara mesin meraung makin keras. Ban ambulans berputar perlahan, meski tidak ada yang menyentuh pedal gas. Asap tipis putih keluar dari knalpot, melayang seperti kabut, menyebar ke halaman rumah. Udara makin dingin, napas warga terlihat seperti uap di udara malam. Buati menjerit dari dalam rumah, masih memeluk tubuh Rani yang terkulai lemah. Surya, kalau kau masih ingat aku, kalau kau masih ingat anakmu, berhentilah, jangan bawa siapapun lagi. Untuk sesaat, suara sirene mereda. Sosok Surya menoleh ke arah istrinya. Tatapannya berubah, seolah ada sesuatu yang mengingatkan. Namun tiba-tiba, bayangan gelap melintas di wajahnya, menelan seberkas cahaya itu. Wati, suaranya parau, dalam, menyeramkan. Kau akan ikut juga, cepat atau lambat. Semua akan ikut. Kursi itu menunggu kalian. Brak! Pintu depan ambulans terbuka lebar sendiri. Kursi kosong di samping sopir kini terlihat jelas. Dari kursi itu, seakan ada tangan tak kasat mata yang melambai-lambai, mengundang siapa saja untuk duduk. Warga semakin kacau, beberapa menjerit histeris, sebagian berlari meninggalkan lokasi. Namun ada juga yang tubuhnya kaku, tak bisa bergerak, seakan sesuatu menahan mereka tetap di sana. Pak Darmo yang sudah kaku di kursi, tiba-tiba menggerakkan kepalanya, menoleh ke arah warga. Bibirnya yang pucat terbuka perlahan, menggumam dengan suara serak. Masih ada tempat kosong, ayo duduk. Jeritan serentak pecah. Beberapa orang langsung jatuh pingsan. Kiai Mustafa menggenggam tasbihnya lebih erat, lalu maju selangkah. Ia mengangkat tangan, suaranya lantang. Ya Allah, lindungi kami. Surya, aku perintahkan kau kembali ke tempatmu. Jangan ganggu lagi mereka yang hidup. Namun doa itu terputus oleh tawa lirih dari dalam ambulans. Suara Surya bercampur dengan ratusan suara lain. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Tidak ada yang bisa menghentikan perjalanan. Semua akan pulang.
sirene meraung kembali. Kali ini lebih panjang, hampir memekakan telinga. Lampu ambulans berputar cepat, cahayanya menyilaukan mata. Dan tiba-tiba, Rani membuka mata. Gadis kecil itu menatap lurus ke arah ambulans. Suaranya lirih namun jelas. "Ayah, jangan bawa siapapun lagi. Kalau ayah mau pulang, pulanglah sendiri." Semua orang menoleh. Bu Wati memeluk putrinya erat-erat, kaget karena Rani yang sejak tadi pingsan kini bicara. Sosok Surya terdiam. Senyumnya perlahan hilang. Tangannya yang menggenggam setir kendur. Untuk sesaat, ambulans itu berhenti bergetar. Suara tangisan samar dari dalam pun mereda. Namun, tiba-tiba, suara Surya bergema lagi, lebih dalam, lebih menyeramkan. "Kalau begitu, aku pulang sendiri. Tapi ingat, jalan pulang masih panjang. Kursi itu tak akan selamanya kosong." Ambulans meraung keras, ban berputar, knalpot menyemburkan asap putih pekat. Pintu menutup dengan keras. Sosok Surya menatap sekali lagi ke arah rumah, ke arah istrinya, lalu menyalakan siren. Wuung. Dalam sekejap, ambulans itu meluncur kencang, meninggalkan halaman rumah. Debu berhamburan, kabut putih menutupi pandangan. Suara siren terus terdengar, makin jauh, hingga akhirnya menghilang di kejauhan. Warga terdiam, tubuh mereka masih gemetar. Bu Wati menangis memeluk Rani, sementara Kiai Mustafa duduk terkulai, tasbihnya terlepas dari genggaman. Semua menyadari kejadian barusan bukan sekadar mimpi buruk. Keesokan paginya, warga desa menemukan ambulans itu terparkir di halaman pemakaman desa. Mesin sudah mati, lampu padam. Di dalamnya hanya ada satu jasad, Pak Surya, terbaring di brankar, wajahnya tenang seakan sudah tidur. Tapi kursi sopir dan kursi sampingnya tetap kosong. Dan sejak hari itu, setiap kali ada warga desa Sumberjati yang meninggal, mereka selalu mendengar suara sirene samar-samar di malam hari. Beberapa orang bersumpah melihat ambulans putih itu melintas sendirian, lampunya menyala, tapi tanpa sopir. Kursi kosong itu masih menunggu. Mereka bilang, kejadian itu sudah berakhir. Tapi setiap malam masih terdengar sirene tanpa arah. Kursi kosong itu masih menunggu giliranmu.